Di antara keramatipun gurune Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000. Satu hari. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, "Taqra'uhu bi harfin wa sautin?" Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, "Maddawli al-waqta." Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad. Ilmu yang saya dapatkan dari bapak saking Badullah. Niku dawuh Badullah. Kena kepengen semaan diundang wong ikhlas iku gampang Nur. Kowe sering deres. Jadi nek diundang wong anggap ae derese pindah tempat. Nah, tapi nak sampean ra tau ngaji khatam, jebule nak diundang semaan khatam, nak ning omah ra khataman, berarti orderan sampean. Jadi iki solusi bagi kanca-kanca hafid sing wedi dosa, nak sing mboten wedi nggih monggo terusno mawon. Niku carane niku nggih tetep teng dalem nggih khataman, mungkin nak diundang berarti khatamane pindah tempat. Tapi nak sampean ra tau ning omah khataman, kok nak diundang khataman, ya berarti order. Niki mboten nyindir, niki menata niat nih, cerita-cerita nata niat. Terus Imam Fathul Bari niku cerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh iqra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan enggak boleh, 2 minggu enggak boleh, seminggu enggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan iqra'hu fi syahrin sampai iqra'hu fi sab'in. Sampai ada riwayat iqra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan. Apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata iqra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik enggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca iqra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Hatam. Iqra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap 7 hari hatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ya ora khataman tiap 7 hari. Jangan bakate njen ngritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita. A'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman enggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam niku khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan. Yang meriwayatkan hadis iqra'hu fi syahrin, iqra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan karena order loh, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dolah, dugi Mbak Arwani sedanten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita. Khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masaya-masaya kita. Terus niki yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori, saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, niku 1 hari itu khatam 360.000. 1 hari. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Mboten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, "Taqra'uhu bi harfin wa sautin?" Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, "Maddawli al-waqta." Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengalami toyul wakti. Toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi Sirahul Gora, wa hadza amrun la tasa'uhul uqul wa hadzuna minhu at-tasdiq.
Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud, kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili Tuhan. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini su'ul adab, bisa saja wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu enggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu enggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah enggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamah sempurna. Itu kan sampean mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampean tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mukjizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya enggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatu Soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, gitu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sare, masyhur. Sare, terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma' min baini asabi'i. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat. Sehingga tidak terus ayam ini bisa melahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, tidak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.